Halo lagi semua, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to my new video today ya teman-teman ya. Uh, Hari ini saya ingin bicara sedikit ya teman-teman tentang mengenai kesehatan mental ya. Memang banyak di luar ya sekarang uh, tentang lagi dibicarakan ya tentang kesehatan mental ya. Jadi mereka sekarang terutama di negara-negara maju ya, mereka merasa tuh banyak yang ternyata banyak orang-orang yang mentalnya kurang sehat ya teman-teman. Jadi walaupun mereka tuh semuanya sudah ada ya, hidup pun juga sudah nyaman, sudah makmur ya. Nah, tapi dari sisi mental mungkin agak sedikit kurang ya teman-teman begitu. Jadi ya hmm, banyak orang tuh mungkin kesehatan mental tuh bisa dites ya, masuk ke dites atau dia mungkin mau melamar pekerjaan juga mungkin juga ada psikotes ya. Nah juga itu mungkin ya dari tes sifat juga ada ya, teman-teman begitu. Jadi kenapa saya ingin membuat video ini ya teman-teman ya? Karena saya merasa tuh pribadi saya sendiri ya kesehatan mental itu juga penting ya teman-teman. Ya kan? Nah kalau kita sakit ya, badan kita sakit, kita bisa kasih obat ya kan? Badan kita luka kita bisa 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 diobatin ya, bisa operasi, bisa dibenerin badan kita ya kalau kita sakit atau kita luka ya. Nah, tapi kalau misalnya jiwa kita yang sakit ya, agak sedikit susah ya teman-teman untuk diobatin gitu ya. Kita kadang-kadang pun mungkin kita sendiri pun nggak sadar bahwa jiwa kita itu sakit ya, begitu. Makanya kadang-kadang kebanyakan orang luar ya, mereka suka pergi ke psychiatrist ya, atau mungkin namanya tempat semacam kayak dokter atau counselor untuk jiwa ya, atau kesehatan jiwa gitu ya teman-teman ya. Begitu. Itu mungkin praktis itu banyak di luar ya. Di sini mungkin agak sedikit masih kurang ya, gitu, belum begitu umum ya teman-teman. Jadi orang gimana tuh, yang mungkin teman-teman tahu lah ya dari banyak bahan-bahan atau video di publik ya gitu, orang-orang suka pergi ke psychiatrist atau bagaimana gitu, dokter jiwa atau bagaimana ya, begitu ya kan. Kita sudah banyak melihat ya teman-teman, banyak fenomena di seluruh dunia ya mengenai itu kesehatan jiwa, kesehatan jiwa dan juga bahayanya ya untuk jiwa yang tidak sehat ya teman-teman begitu. Jadi banyak, saya juga kadang belakangan ini saya juga lihat banyak kasus ya di Indonesia sini juga ya, yang tuh mungkin pelakunya itu jiwanya tuh kurang begitu waras ya teman-teman begitu ya kan. Yang ya mungkin kalau dia jiwa tidak waras ya masih nggak apa-apa ya kan, maksudnya selama dia tidak merugikan orang lain ya. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai berpikirnya tidak berpikiran negatif ya, sampai dia bisa misalnya dia membunuh orang lain atau bagaimana teman-teman, itu sangat membahayakan ya begitu ya kan, atau bahkan mencelakai orang lain atau bagaimana ya kan. Mungkin secara ya itu mungkin yang secara fisik ya, ada juga kita maksudnya bisa mencelakai orang lain itu bukan melalui fisik ya, tapi melalui batin juga ya teman-teman ya begitu ya kan. Melalui batin maksudnya kayak seperti hubungan antara suami istri ya begitu ya. Jadi tekanan antara mungkin dari suaminya atau ke istrinya, atau vice versa, istrinya ke suami juga teman-teman begitu ya kan. Nah saya hanya ya, kita udah banyak lihat banyak kasusnya di luar, terutama di US ya teman-teman. Orang tuh masuk ke tempat umum terus dia nembakin orang lain ya, atau dia ngebom diri sendiri atau bagaimana ya kan. Nah itu mungkin di negara lain, bukan di US ya. Nah begitu. Nah terus di negara Asia juga kayak di Jepang, orang nusuk-nusuk pakai pisau atau bagaimana gitu ya. Jadi ya juga ada di Eropa juga, orang nabrak mobil ke tempat umum atau bagaimana. Jadi kadang-kadang tuh mikir kenapa mereka melakukan begitu ya kan, atau karena mereka tuh punya sakit hati atau bagaimana gitu. Jadi mikir itu harus dibalas atau bagaimana ya kan, begitu. Jadi itu menurut saya suatu jiwa yang udah sangat tidak sehat ya. Jadi memang kita semua punya sakit hati ya kan, pastilah ya, dari kecil, muda, dewasa, tua ya, akhirnya meninggal, semua pasti ada sakit hati lah. Bahkan sakit hati itu pun bisa dibawa mati juga kali ya, begitu ya kan. Nah tapi maksudnya ya kita sendiri, harus bisa menyadari ya, sampai di mana titiknya tuh bisa menjadi tidak sehat ya begitu ya kan. Nah jadi makanya saya ingin mungkin my viewers ya especially ya, jadi bisa ngelihat
titik mana gitu orang ini tuh masih bisa tuh maksudnya kita tahu mereka tidak sehat ya misalnya ya kan udah banyak lah ya, nggak usah jauh-jauh dari keluarga dekat atau teman-teman dekat atau bagaimana, kita tahu kasih tahu mereka ini tidak benar atau ini yang seharusnya dilakukan atau bagaimana ya kan, dari sudut pandang kita untuk kepada mereka ya, dan mereka juga punya input juga melihat kita juga, mereka juga punya sudut pandang mereka sendiri teman-teman ya begitu. Jadi kita saling menasehati, saling jadi supaya bertambah baik ya. Tapi ada hal-hal kadang-kadang ya memang orang itu mungkin agak susah berubah ya kan, dan mereka mungkin punya prinsip hidup yang kuat sendiri ya, tapi tidak memikirkan itu akan dampak dan kerugiannya yang besar terhadap orang lain ya teman-teman begitu ya kan. Saya sebenarnya udah banyak contoh ya, itu yang tadi saya bilang dari umumnya dari di luar negeri atau bagaimana. Nah sekarang di sini ya, terus kemarin juga ya teman-teman udah tahu mungkin yang kasus yang keluarga di Kalideres itu ya kan. Jadi ya kan itu udah pikiran yang kurang sehat ya teman-teman, udah mungkin sudah tidak sehat lagi ya teman-teman begitu. Nah saya zoom in ke saya punya kerabat dekat ya kan. Saya juga punya saudara ya kan. Kalau di depan saya dia selalu bicara mengenai anaknya ya kan, anaknya begini pakai uang terlalu banyak ya, nah begitu kurang ajar apa segala macam ya kan. Di depan saya dia curhat lah ya, mungkin curhat di depan saya atau bagaimana. Kadang-kadang ya kita hanya bisa mendengar dan memberi nasihat ke teman-temannya, atau harusnya begini ya, jangan terlalu enak dikasih uang misal sebulan 10 juta atau lebih ya, semua keinginannya dibelikan atau bagaimana teman-teman ya begitu. Jadi kadang-kadang tuh udah gitu udah nanti kalau misalnya anaknya pulang ya bagaimana, di depan anaknya dia berubah lagi ya gitu. Jadi sangat menyayangi dan sangat takut sama anaknya gitu, ibu ini gitu. Misalnya saya punya anti lah begitu ya teman-teman ya, anti ya semacam kayak II lah begitu ya kalau bahasa Indonesianya ya begitu. Jadi sifatnya itu jadi berubah gitu di depan kita ya, dia itu pahit sekali ya bicara tentang anaknya gitu ya, atau bahkan mungkin ya suaminya juga ya begitu, pahit sekali ya gitu. Tapi kalau di depan mereka pasti juga ada yang dia juga sifatnya berubah gitu, berubah sangat manis dan mungkin sangat takut ya begitu. Jadi saya ngeliat jiwa orang ini kok kenapa jadi jadi dua ekstrim yang berbeda gitu ya kan, sangat menyedihkan gitu saya ngelihatnya. Jadi mungkin sakit tekanan depan saya tuh ngomong itu kedengarannya tuh pahit sekali ya, really bitter gitu ya. Tapi nanti pas di depan mereka dia kayak ketakutan, kayak tetap anaknya minta apa tetap dia harus belikan begitu ya kan. Belikan misalnya mau perlu beli mobil baru kah atau bagaimana ya kan begitu misalnya gitu teman-teman ya kan. Jadi itu mungkin saya menilai ya manusia seperti begitu ya, saya punya anti ini ya, dia sifatnya tidak, udah jiwanya jadi sudah tidak sehat ya kan begitu, di depan saya dan di depan keluarganya sendiri begitu. Saya hanya bisa mendengar dan menasihati saja ya, cuman saya udah menasihati juga, saya juga sudah capek ya, karena sudah berkali-kali dibilang ya, ngomongnya oh iya tapi ternyata kenyataannya beda lagi teman-teman begitu ya kan. Banyak lah teman-teman kasus ya dari keluarga dekat saya belum full saya open ya begitu. Saya ya mungkin di masa depan saya akan sharing lebih banyak lagi lah, dan mungkin sekarang belum tepat waktunya ya teman-teman. Saya hanya ingin kasih teman-teman info saja bahwa tuh kesehatan jiwa tuh penting ya kan begitu. Kita udah tahu orang-orang dekat kita oh begini ya kan, mungkin ya diri kita sendiri kita juga tanpa sadari ya kan. Tapi kita mesti mencoba untuk berubah untuk lebih baik ya kan, mungkin tanpa kita sadari kan begitu teman-teman ya kan. Nah, karena ini bisa jangka panjang ya bisa merusak dan bisa akhirnya merusak hidup kita sendiri ya teman-teman begitu ya kan. Ya saya rasa untuk kali ini ya saya nggak mau video saya terlalu panjang juga teman-teman ya, saya cuma hanya mau info begitu saja ya. Kita hanya bisa berdoa ya, dan ya berdoa juga ya sama yang di atas ya kan begitu, minta petunjuk jalan atau bagaimana kalau memang tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar ya. Dan semua orang hidup di dunia sini juga semua juga menjalani banyak cobaan ya karena kita harus dengan cobaan ini harus berubah untuk lebih baik ya, bukan untuk
menjadi lebih negatif atau bagaimana ya kan. Tapi kita juga harus bisa lebih bijaksana juga ya dalam menghadapi itu. Misalnya orang-orang di sekitaran kita ya, contohnya teman-teman, terutama orang-orang dekat ya, begitu. Ya kan? Nah, karena kita sudah tahu dari pengalaman berulang kali begitu lagi, nah, ya kan. Jadi kita harus bertambah bijaksana lah begitu. Ya, gitu saja deh teman-teman video saya kali ini ya. Apa namanya? Ya saya cuma mau kasih sharing aja ya, gitu apa. Nah, supaya nanti semua bisa tambah jadi lebih baik lah begitu. Thank you for watching ya. Hopefully to be able to see you in my next video teman-teman. Oke, bye bye.